Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Yang Penting Komitmen Dulu. Saudara, hidup ini singkat dan percayalah tidak bisa diulang atau diperpanjang. Maka jangan menunda, secepat mungkin kita harus hidup benar, tidak meleset, tidak berbuat dosa lagi. Setiap pagi biasakan berkata, hari ini aku harus menjadi manusia baru. Jangan menunda lagi. Kalau menunda, pasti akhirnya batal. Jangan dengar suara iblis yang berkata, kamu tidak bisa, kamu sudah rusak. Buktinya kan tidak pernah bisa, dan kamu tetap berbuat dosa, dan sebagainya. Itu semua tipuan, saudara. Maka kita harus yakin kita bisa dan berani berkata, hari ini aku tidak mau meleset lagi. Bisa, saudara, asalkan yang kita pikirkan firman Tuhan. Pemazmur berkata, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau itu kita lakukan, gairah rohani kita kuat, energi rohani kita besar, perilaku rohani kita akurat. Tetapi memang itu tidak mudah, saudara. Kenapa? Karena kita punya kekurangan dan kelemahan. Tapi, saudara, kita harus berani buat komitmen, sampai berani berkata, aku berjanji hidup kudus. Aku berjanji hidup tidak bercela. Hukumlah aku, Tuhan, kalau aku tidak hidup suci. Sepertinya itu sombong, bukan? Tetapi kita serius. Jadi mari ucapkan tiap hari, karena itu menolong. Meleset tentu masih bisa. Ya, kita minta ampun. Percayalah, makin hari melesetnya pasti tidak jauh. Beda kalau tidak ada komitmen. Melesetnya akan semakin jauh. Karena hidup kita pasti sembarangan. Maka tiap hari kita harus berkomitmen. Aku tidak akan berbuat dosa lagi. Ingat, saudara, banyak peringatan Tuhan agar kita tidak berbuat dosa lagi, agar kita hidup kudus dan tidak berbuat yang najis. Pertanyaannya, apa itu mungkin? Tidak mungkin. Itu kata setan. Tapi firman Tuhan jelas berkata, pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. 1 Korintus 10 ayat 13. Artinya kita pasti sanggup hadapi. Hidup suci itu bisa. Jangan pernah berpikir Tuhan menempatkan kita pada situasi atau keadaan di mana kita tidak bisa kalau tidak berbuat dosa. Jangan mencurigai Tuhan seperti itu. Tuhan itu tidak jahat, saudara. Tuhan tidak akan memojokkan kita seperti itu. Saudara, pencobaan itu dalam kekuatan kita. Jadi kita pasti bisa hidup kudus kalau ada komitmen. Kita harus punya gairah untuk itu, harus semangat, optimis, dan pantang menyerah. Lah masalahnya optimis kita sering kita arahkan ke hal yang lain, sehingga untuk hidup suci jadi lemah, tidak berdaya, dan tidak punya kekuatan, jadi powerless. Saudara, kalau hari ini kita masih diberi hidup, jangan sampai menyakiti perasaan Tuhan. Sekecil atau sehalus apapun dosa atau kesalahan itu, jangan sampai kita lakukan. Ibaratnya minyak wangi, kita itu harus bisa memancarkan bau yang harum.
yang akan mengubah suasana surga. Ini bukan berlebihan, saudara. Ini sungguh bisa. Dan Tuhan pasti menandai kita yang membawa keharuman di hadiratnya, di hadapannya. Oh, itu indah, saudara. Jadi mari kita lakukan. Mari kita menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kita harus bekerja keras untuk melakukan sebanyak-banyaknya pekerjaan Tuhan. Betul, harus begitu. Karena hidup ini singkat, bahkan sangat singkat. Itu sama artinya kita harus mencari penderitaan. Karena hanya orang yang mau menderita bersama-sama Kristus yang kelak akan dimuliakan bersama-sama Dia. Roma 8 ayat 17. Menderita tidak selalu harus secara fisik, saudara, tetapi bisa juga berkorban tenaga, pikiran, waktu, berdoa buat orang lain, menolong orang, memberikan persembahan uang. Cari uang memang sulit, tetapi kita berani memberikan persembahan. Itu namanya penderitaan, saudara. Jadi memang begitu, melayani Tuhan itu kalau belum sampai tersakiti, itu belum bisa dikatakan melayani. Banyak orang tidak mau memberi uang karena terasa sakit. Pokoknya kalau belum sampai sakit itu belum persembahan. Berdoa pun harus sampai berdarah-darah baru bisa dikatakan berdoa. Maksud saya, semua harus kita lakukan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Kita harus berani bertanya, Tuhan, apalagi yang harus kulakukan? Apa yang menyukakan hatimu, Tuhan? Aku mau lakukan. Begitu, saudara. Bagi yang muda-muda, belajar giat menolong orang tua, berdoa buat orang tua, gereja, dan hamba Tuhan. Jangan sampai tidak melakukan apa-apa, sampai tua tidak pernah punya pengorbanan dan pengabdian buat Tuhan. Ketika mati, baru sadar betapa singkatnya hidup ini dan menyesal karena belum berbuat apa-apa bagi Tuhan. Orang seperti ini akan sangat ketakutan, saudara. Sebaliknya, kalau kita bisa mengisi hidup kita dengan benar, kita akan sangat bersyukur kelak ketika kita mengerti betapa singkatnya hidup ini. Saudara, sebenarnya banyak orang, bahkan sebagian besar orang Kristen belum mengisi hidupnya dengan benar. Dalam hal ini, yang penting apa, saudara? Kita berkomitmen untuk tidak berbuat dosa lagi. Berkomitmen dulu. Mari, saudara, siapapun kita, walaupun belum sempurna, walaupun masih bisa jatuh, tetapi kita harus memiliki komitmen. Pokoknya, aku tidak akan berbuat dosa sama sekali. Itu mendesak, saudara. Ya, mendesak. Karena hidup ini singkat dan kita tidak tahu kapan berakhirnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.